أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita sampai pada hikmah yang ke-104. Ini pembahasan cukup menarik dan penting untuk sebagai bahan buat kita untuk menata dan menyikapi banyaknya perbedaan pandangan dan pendapat di dalam agama ini. Jadi seharusnya kita bagaimana itu dibicarakan di sini oleh hikmah yang ke-104 ini. Kita baca saja teksnya. Al-hikmatur rabi'atu ba'dal mi'ah. Hikmah yang ke-104. Qala asy-Syaikh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la yukhafu alayka an taltabisat turuqu alayka wa innama yukhafu alayka min ghalabatil hawa alayka. Ini banyak sekali alaikanya ya, di sini ya. Saya ulangi, la yukhafu alayka, tidak ditakutkan atas engkau, an taltabisat turuqu alayka, bahwa jalan-jalan itu samar, ragu, membingungkan bagimu. Jadi tidak dikhawatirkan atau tidak ditakutkan kalau ada banyak jalan-jalan, turuq itu jamaknya thariq, yang membuat kita bingung atau membuat kita samar memilih yang mana. Enggak usah takut katanya, enggak perlu dikhawatirkan. Wa innama yukhafu alaika, yang perlu ditakutkan, yang perlu dikhawatirkan, min ghalabatil hawa alaika, adalah ketika kamu dikuasai oleh hawa nafsu ya, oleh hawa nafsu. Jadi kalau ada banyak jalan, kita bingung memilih, nggak usah khawatir, karena kita ini sudah dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala alat-alat ya, untuk menjadi pertimbangan seperti akal, hati, penglihatan, pendengaran ya. Apalagi sekarang banyak alat-alat, gadget dan lain-lain yang memudahkan kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kita teliti dengan baik, kemudian kita bisa memilih di antara banyak jalan-jalan itu dan kemudian menentukan mana yang menjadi pilihan kita. Jangan takut juga kalau salah bagaimana? Kalau salah itu nggak perlu takut, karena nanti akan dijelaskan di sini. Wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Yang ditakutkan atas dirimu adalah ketika hawa nafsu itu menguasai diri kita. Ya. Kalau hawa nafsu menguasai diri kita, inilah yang kemudian mengkhawatirkan. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. At-turuq, seperti saya katakan tadi, itu jamak dari thariq, artinya jalan. Selain kata thariq, jalan itu juga seringkali dipakai kata sabil, jamaknya subul.
juga sering dipakai, ya. Pada dasarnya jalan menuju kebenaran itu hanya satu. Jadi nggak ada jalan lain sebetulnya, jalan menuju kebenaran itu hanya satu. Yang satu itu sering dipakai istilah sirat. Apa perbedaan antara sirat dengan thoriq atau sabil? Sirat ini tidak pernah dipakai dalam bentuk jamak, karena sirat itu hanya satu, jalan menuju kebenaran, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu. Sirat itu dipakai tidak pernah sebagai jamak, tapi selalu tunggal, karena memang tidak ada jalan lain. Bedanya dengan thoriq atau sabil, sirat ini adalah jalan besar, jalan utama. Nah, kalau sabil atau thoriq itu adalah jalan-jalan kecil. Jadi bisa saja thoriq ini tembus ke sirat. Jadi di antara sirat yang besar itu, jalan utama itu, ada cabang-cabang jalan-jalan kecil yang masuk ke arah sirat situ. Ya. Kalau kita lihat jalan tol itu kalau kita sudah masuk jalan tol, lurus saja sampai ke tujuan. Ya. Keluar gerbang pasti sampai. Nah, tapi di dalam jalan tol itu ada cabang-cabang, yang keluar ada yang masuk, ya. Nah, yang keluar dan masuk itulah yang disebut thoriq atau sabil. Thoriq itu dipakai biasanya untuk jalan yang sifatnya rohani. Jadi perbuatan-perbuatan yang melibatkan batin, hati, dan rohani manusia. Sementara sabil itu dipakai untuk amal-amal, ya, jalan yang bentuknya adalah amal-amal yang kelihatan, ya. Amal-amal lahiriah itu biasanya dipakainya di dalam Al-Quran seperti itu. Saya katakan tadi bahwa sirat itu pada dasarnya satu, sebagaimana yang sering kita minta di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena begitu kita masuk ke sirat al-mustaqim itu, sudah nggak akan kemana-mana, kita pasti menuju Allah SWT, pasti masuk menuju Allah SWT. Tapi setiap hari kita minta kepada Allah SWT supaya kita ditunjuki ke jalan yang lurus itu. Jadi ketika kita berada di thoriq atau di di sabil yang kecil itu, kita minta sama Allah SWT supaya dikembalikan lagi, ditembuskan ke jalan utama as-sirat itu. Ya. Di dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 153 disebutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah sirati mustaqiman, jalanku ini, ya, jalanku ini mustaqiman, lurus, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, jalan-jalan kecil yang lain, ya. Disebut sebagai subul. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kamu terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tercerai atau terpisahkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaakum bihi, inilah yang diwasiatkan kepadamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, menjaga diri. Nah, di sini dikesankan, di ayat ini dikesankan bahwa yang dikatakan subul atau jamak dari sabil, jalan-jalan itu berbeda dengan sirat.
Jangan mengikuti jalan-jalan kecil, tapi ikutilah jalan yang besar itu. Seolah-olah bahwa sabil itu selalu salah, selalu jalan yang keliru. Nah, itu kesan seperti itu salah. Karena ayat Al-Quran yang lain itu memakai kata sabil dalam bentuk jamak subul untuk menunjukkan jalan yang baik, yang benar. Misalkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha keras di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjuki dia jalan-jalan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala ternyata punya jalan-jalan yang kecil-kecil ini, sabil ini. Nah, jadi ini sabil itu ya bisa melencengkan orang dari jalan, dari sirat, dari jalan yang lurus, tapi juga bisa mengarahkan orang ke jalan yang lurus. Jadi sabil itu tidak otomatis buruk. Sehingga jalan-jalan menuju sirat, jalan-jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menyampaikan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak. Karena disebutkan di situ sebagai subul. Nah, ini dipakai subul, bisa dipakai juga turuq atau jamak, itu jamak dari thariq, jalan ya. Nah, ketika kita mengetahui bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu ternyata ada banyak. Betapa banyak kita melihat individu-individu tertentu kemudian tiba-tiba kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tertentu. Ada yang lewat musik, ya. Ada yang lewat penelaahan buku, ada yang lewat wisata, jalan-jalan kemana kemudian dia menyaksikan sesuatu, terus dia tersadar kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang dengan amalnya yang kecil kemudian menyelamatkan dia dari kesesatan. Misalkan baru soalnya baru jadi belum bisa nyeting. Iya. Ya, kita lanjut aja terus. Ternyata pada hikmah yang ke-9, mungkin kita sudah lupa itu berapa, mungkin setahun yang lalu ya. Pada hikmah yang ke-9 itu disebutkan di situ, Ibn Athaillah mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mal biqadari tanawwu'i waridatil ahwal. Macam-macam amal itu ya, itu berbeda-beda. Ada banyak amal itu yang berbeda-beda. Biqadari tanawwu'i waridatil ahwal, sesuai dengan berbeda-bedanya keadaan hati seseorang. Ketika dia lagi asik sedekah dia ya. Ketika dia lagi asik sholat, dia sholat, banyak sholat. Ketika dia lagi keadaannya lagi seneng lagi gandrung puasa, dia puasa terus, memperbanyak puasa Senin Kemis, terus kemudian Ayyamul Bid, tanggal tengah bulan itu 3 hari tengah bulan, kemudian
kalau dia sedang asik menelaah Al-Quran, dia menelaah Al-Quran. Alhasil amal ini macamnya banyak, perbuatan baik ini macamnya banyak, bergantung pada keadaan orang itu. Dia sedang asik apa, sedang senang apa, dia melakukan kebaikan itu. Jadi jalan menuju kebaikan, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak dan bermacam-macam. Itu seperti yang tadi saya sebutkan, yang disampaikan di dalam hikmah ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mal biqadari tanawwu'i waridatil ahwal. Kita nanti coba dicek kembali pada hikmah yang ke-9 itu Ibn Athaillah pernah menyampaikan tentang hikmah berbagai macam perbedaan amal yang dilakukan oleh manusia, yang semuanya itu akan membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama amal-amal itu kita ada satu syarat ya, bahwa amal itu bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama itu dilakukan dengan niat yang tulus, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan didorong oleh motif-motif lain. Kita tahu banyak sekali ayat dan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa apabila amal itu dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau dengan motif-motif lain, maka dia tidak akan mendapati amal itu berbuah. Jadi seolah-olah seperti buih ya. Jadi ada gelembung kemudian pecah dan hilang begitu saja tanpa bekas. Apabila amal-amal itu dilakukan dengan niat yang tidak tulus atau dengan motif-motif yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah misalkan, kalau itu kita lakukan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa kita ini orang yang dermawan dan lain-lain, sedekah itu sampai kepada si penerima, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di akhirat nanti ketika sampai di sana dia ternyata nggak ada hasilnya apa-apa, kosong. Kemana amal-amal saya itu? Nah, jadi selama amal-amal itu dipilih dan dilakukan berdasarkan niat yang baik, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas liwajhillah, maka dia akan membuahkan hasil. Tapi apabila itu dilakukan bukan dengan motif yang tulus, maka itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ingin mengetahui kenapa Syekh Ibn Athaillah mengatakan la yukhafu 'alaika an taltabisa turuqu 'alaika. Jadi enggak perlu khawatir kalau ada banyak pilihan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Engkau pilih yang satu, bingung mana yang lebih baik ya. Enggak usah bingung. Karena itu dimaafkan. Apabila kita memilih salah satu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan jalan itu keliru atau jalan itu tidak lebih baik daripada jalan yang tidak kita pilih. Jadi ada jalan yang tidak kita pilih yang sebetulnya itu lebih baik, tapi kita milih yang kurang afdol, maka itu enggak usah khawatir. Kalau itu kita lakukan berdasarkan ketidaktahuan kita, di sini disebut al-jahl. Ya, al-jahl itu saya tidak mau menerjemahkannya sebagai bodoh, bukan. Ya, tapi ketidaktahuan, beda. Ya. Kalau karena di dalam bahasa Arab itu jahlun itu artinya tidak tahu. Ya. Orang yang majhul itu orang yang tidak diketahui identitasnya. Jadi jahil itu tidak selalu berarti bodoh atau ahmak ya.
hamiq atau ahmak itu, kalau itu artinya bodoh ya. Bodoh dalam arti tidak punya kemampuan. Tapi kalau al-jahl itu setiap orang bisa memiliki al-jahl itu, pasti memiliki. Ada bagian yang tidak kita ketahui di dalam. Nah, apa bagian yang tidak kita ketahui itu, maka kita jahil terhadap itu. Kita tidak tahu. Nah, sebab dari salah pilihnya kita jalan itu, kalau niatnya memang tulus, itu adalah ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu, ya, al-jahl itu, ketidaktahuan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastakrahu alaih." Diampuni atau diangkat dari umatku kesalahan dan kelupaan, salah dan keliru dan lupa, wa mastakrahu alaihi, yang dia itu nggak senang sebetulnya kalau tahu itu, jadi bukan karena dia suka, tapi karena ketidaktahuan. Ya. Jadi karena dia tidak suka kepada, selama dia tidak menyukai kesalahan dan kelupaan, tapi dia terjatuh pada kekeliruan, kesalahan dan kelupaan, maka diangkat pena. Rufi'a itu artinya diangkat, maksudnya diangkat pena untuk mencatat amal. Jadi yang dicatat amal perbuatan itu adalah kesengajaan, perbuatan yang dia lakukan karena sadar, mengetahui, tidak lupa, ingat, tapi dia terjang, itu yang dicatat oleh malaikat. Sementara perbuatan yang dilakukan seseorang karena ketidaktahuan atau karena lupa, ya, bukan karena kesengajaan, maka dia tidak dicatat oleh malaikat. Nah, karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, maka ada kesalahan-kesalahan pilih, ya, karena yang kita lakukan karena tidak sengaja, karena kita pertimbangan kita, ketidaktahuan kita, maka itu diampuni oleh Allah SWT. Itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang misalkan begini, ada satu kaum, kelompok, ya, yang tinggal di tempat terpencil, dan di situ belum ada orang yang pernah berdakwah ke situ, memberitahu tentang kebenaran Islam, ya. Maka dia melakukan hal-hal seperti yang mereka ketahui, yang mereka anggap baik, ya. Mereka melakukan itu. Maka bagaimana hukumnya itu? Maka mereka hukumnya selamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memaklumi kaum itu selama belum sampai kepadanya seorang yang menunjuki dia dalil atau seorang penunjuk yang menunjukkan dia kepada kamu tuh seharusnya seperti ini, melakukan ini, gitu. Jadi selama belum sampai kepada dia, maka orang itu dianggap sebagai orang yang selamat. Nah, diterima perbuatan baiknya oleh Allah SWT meskipun tidak berdasarkan syariat yang dibawa oleh Rasul. Dari mana itu? Allah SWT berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mungkin mengazab atau menyiksa sampai kami utus kepada dia seorang utusan. Jadi kalau utusan Allah Subhanahu wa taala itu belum sampai kepadanya, ya, di era yang modern seperti ini tapi tidak sampai kepadanya, maka urusan mereka ini akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu karena ketidaktahuan, ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Jadi itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak jadi kesimpulannya, muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala ini mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan kecuali yang kita ketahui itu baik.
Kalau kita tidak tahu, kita memilih sesuatu, maka itu rufi'al qalam, diangkat pena untuk mencatat perbuatan itu. Apalagi kalau itu karena lupa. Nah, kemudian kalimat selanjutnya itu innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaik. Yang ditakutkan kepadamu adalah apabila dirimu dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kalimat kedua ini menunjukkan bahwa perbedaan pilihan, baik itu pilihan pendapat ataupun amal perbuatan, itu sepenuhnya diakui atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selama itu dipegang berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, bukan dengan niat untuk fanatisme kelompok atau membenarkan diri sendiri. Selama itu dia pilih berdasarkan pengetahuannya, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang bisa kita lihat ya, dari mulai masa sahabat, masa tabi'in hingga ulama-ulama berikutnya, itu hampir tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kita lihat ada perbedaan pendapat yang tidak menimbulkan permusuhan, ya, tidak menimbulkan permusuhan, tapi ada juga perbedaan pendapat yang justru memecah belah umat Islam. Kita lihat Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam kitab mereka masing-masing itu mereka memuji. Imam Ahmad bin Hanbal memuji Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hanbal. Kita lihat Imam Syafi'i itu memuji Muwatta, kitabnya Imam Malik. Dan itu mereka berbeda semua, punya pendapat berbeda, tapi mereka saling memuji dan saling menghormati. Kita lihat juga perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Itu dikisahkan Rasulullah SAW pernah ketika mengutus Sariyah. Sariyah itu perang yang Rasulullah SAW tidak ikut di situ, disebut Sariyah. Kalau Rasulullah ikut di dalam perang itu disebut ghazwah. Ya, jadi kalau di dalam tarikh sejarah Islam, kalau dikatakan ghazwah Tabuk, perang Tabuk, pakai kata ghazwah berarti Rasulullah ikut di situ. Ghazwah Badr, ghazwah Uhud, itu artinya perang yang Rasulullah ada di situ. Tapi kalau Rasulullah tidak ikut hadir di situ disebut Sariyah. Ketika Rasulullah mengutus sebuah pasukan dalam Sariyah, dalam peperangan, Rasulullah tidak ikut melawan kelompok-kelompok Yahudi yang memprovokasi umat Islam. Ya. Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya yang berangkat ini, pada Sariyah ini, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di kampungnya Bani Quraidah. Itu Bani Quraidah itu salah satu kelompok Yahudi. Di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadhir. 3 kelompok ini. Rasulullah berpesan, janganlah ada yang sholat asar sampai kalian memasuki wilayahnya Bani Quraidah. Kemudian para sahabat ini berjalan sampai di tengah jalan itu sudah hampir tenggelam matahari, sudah hampir maghrib. Ributlah ini sahabat ini. Ini tadi kan Rasulullah pesan kita nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi ini sekarang
matahari sudah mau tenggelam. Akhirnya sebagian ada yang sholat asar, ya, meskipun di tengah jalan belum sampai di Bani Quraidah. Ya. Ada yang kemudian terus sampai ke Bani Quraidah dan sudah masuk waktu maghrib, kemudian baru melakukan sholat asar, karena Rasulullah berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Nah, cekcok ini terus berlanjut di kalangan sahabat, perbedaan pendapat ini, sampai akhirnya mereka menemui Rasulullah setelah peristiwa itu dan melaporkannya, ya Rasulullah, ini sebagian dari kita tadi ada yang tidak sesuai sama pesan yang kau sampaikan. Mereka sholat di tengah jalan sebelum sampai ke Bani Quraidah, sementara kami sholat asar setelah masuk waktu maghrib, karena engkau berpesan jangan ada yang sholat kecuali di Bani Quraidah. Kata Rasulullah SAW, yang sholat di perjalanan itu adalah mereka yang hati-hati, yang sholat di Bani Quraidah itu adalah mereka yang teguh dalam memegang pesan yang aku sampaikan. Artinya apa? Dua-duanya ini benar, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun jalan yang mereka pilih berbeda. Jalan yang mereka pilih berbeda. Jadi apakah yang satu itu menganggap apakah pesan yang disampaikan Rasulullah SAW itu maksudnya adalah cepat-cepatlah engkau berjalan sehingga kalau bisa sampai di Bani Quraidah sebelum maghrib. Ya. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, maksudnya cepat-cepatlah engkau, bergegaslah engkau berjalan sampai ke Bani Quraidah sebelum masuk maghrib. Kalau yang satu mengatakan jangan sholat di jalan, karena kalau sholat di jalan makan waktu lama, akibatnya kita sampai ke Bani Quraidah terlambat, pasti setelah maghrib. Jadi Rasulullah berpesan itu jangan sampai sholat di jalan, kalau bisa cepat-cepatlah sampai ke Bani Quraidah, ya, sehingga bisa sholat di Bani Quraidah. Dua-dua pendapat ini karena sama-sama didasari oleh pemahamannya yang satu berpegang teguh pada pesan Rasulullah, yang satu memahami ucapan Rasulullah sebagai sebagai pesan supaya cepat-cepat sampai ke sana, sehingga dia di jalan mau nggak mau dia sholat asar di perjalanan. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah dan dua-duanya dianggap mereka beristihad. Nah, orang yang beristihad dalam menentukan memilih pendapat yang mana dengan dasar bukan dasar asobiyah, bukan dasar takabur, bukan dasar hawa nafsu, maka oleh Rasulullah SAW itu diberi ganjaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Rasulullah SAW pun berkata idza ijtahadal hakim fa asaba lahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ini sabda Rasulullah SAW ini berkenaan dengan hakim. Orang hakim itu orang yang mengambil keputusan. Apabila seorang hakim bersusah payah untuk menentukan kebenaran ada di pihak mana, fa asaba, maka dia betul, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada fa akhta'a, kalau dia sudah berusaha lalu salah, falahu ajrun wahid, maka dia dapat 1 pahala. Nah, kata Syekh Al-Buti ya, mengenai hadis ini, walaysa li khususiyati kalimatil hakim huna mafhumun mukhalaf id inna manata masyru'iyatil ijtihad tawafara syurutuhu wa wasailuhu fa idza tawafarat fal hakim wa ghairuhu fi haqqil ijtihad sawa. Jadi menurut Syekh Al-Buti, yang tercakup dalam hadis ini bukan hanya hakim saja yang sedang mengadili, tapi kita
ketika menentukan pilihan, memilih pendapat dan lain-lain, kalau itu didasari dengan pertimbangan-pertimbangan pengetahuan yang kita miliki, betapapun banyak hal yang tidak kita ketahui, kalau kita salah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi pahala. Kalau kita benar, kita diberi 2 pahala. Jadi menurut Syekh Al-Buti, hadis ini berlaku untuk siapapun yang sedang mengambil keputusan, selama itu didasari dengan niat yang ikhlas dan liwajhillah, bukan dengan aswabiyah, ketakaburan dan lain-lain. Nah, adzan. Oke, kita break dulu, nanti kita lanjut setelah Isya ya. Di kalangan para sahabat, selain tadi riwayat yang saya sebutkan tentang sholat asar di Bani Quraidah itu, setelah Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat banyak perbedaan pendapat. Misalkan Ibnu Abbas itu meyakini bahwa ketika Mi'raj, Rasulullah SAW itu melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian sahabat lagi seperti Ummul Mukminin Aisyah itu mengatakan bahwa Rasulullah tidak melihat Tuhannya, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dalam arti melihat secara langsung. Jadi Ibnu Abbas dengan Siti Aisyah berbeda pendapat. Juga dalam beberapa hal, misalkan ada hadis innal mayyit la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu akan diazab atau disiksa karena tangisan keluarganya atasnya. Berdasarkan hadis ini, maka banyak orang yang kemudian melarang orang menangisi orang yang sudah meninggal karena karena ada hadis ini gitu. Tapi ketika disampaikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, Siti Aisyah mengatakan, kasihan si orang periwayat ini, dia tidak tahu bahwa ketika itu dia berjalan bersama Rasulullah SAW, ya. Rasulullah menyaksikan ada seseorang yang sedang menangis di atas kuburan, di atas makam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kasihan orang itu, dia menangis, dia tidak tahu bahwa mayit yang di dalamnya sedang disiksa. Nah, kata Siti Aisyah, antara ucapan Rasulullah bahwa si mayit ini sedang disiksa dengan tangisan orang yang menangis di atas makam itu tidak ada hubungannya, ya. Nah, menurut Siti Aisyah, dengan merujuk kepada ayat Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, seseorang itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kok ini keluarga yang menangis, yang diazab itu mayitnya. Jadi kata Siti Aisyah, ini ayat Al-Quran mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, dia membawa ini. Nah, si perawi ini karena dia tidak memahami ucapan Rasulullah, dia mengatakan innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya atasnya. Jadi ada perbedaan seperti itu di kalangan para sahabat. Nah, kemudian kita mau pilih, ada orang yang sampai saat ini, sampai hari ini itu beranggapan bahwa menangisi orang yang meninggal itu tidak boleh, karena itu mengakibatkan orang yang mayitnya disiksa. Sampai sekarang masih meyakini itu. Ya, itu nggak masalah. Tapi kalau kita mau memilih yang pendapat Siti Aisyah yang mengatakan tidak apa-apa, itu Rasulullah SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, dia menangis. Nah, kemudian sahabat bertanya, engkau menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya mata ini akan meneteskan air mata ketika dia bersedih, gitu. Jadi
Rasulullah pun menangis ketika putranya Ibrahim itu meninggal dunia. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah mengatakan innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahli. Banyak pendapat-pendapat seperti itu, bahkan di kalangan para sahabat terjadi perbedaan. Dan itu tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan itu karena masing-masing ini berpendapat berdasarkan pengetahuan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki itu berpendapat berdasarkan ijtihad pemahaman dia terhadap sumber-sumber agama, sumber-sumber Al-Quran, hadis, riwayat, dan dari ucapan-ucapan orang-orang sebelum mereka. Sehingga karena itu tidak muncul dari hawa nafsu, maka perbedaan pendapat itu justru memperkaya hazanah ilmu di dalam Islam, memperluas pemilihan kita. Di antaranya misalkan orang-orang yang menganut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan wanita itu membatalkan wudu, itu ketika masuk ke dalam Masjidil Haram tawaf, itu dia mau tidak mau dia akan mengikuti pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa bersentuhan itu tidak batal. Karena kalau dia tetap berpegang pada mazhab Syafi'i, ketika dia tawaf di Baitullah, dia akan bersenggolan dengan orang-orang wanita ajnabi yang bukan mahramnya, akan batal dan dia harus wudhu lagi, kemudian balik lagi, senggolan lagi akan batal lagi, akan terus begitu. Jadi ada hikmah di balik perbedaan-perbedaan itu apabila disikapi dengan baik. Jadi dengan penghargaan, dengan dengan ilmu, jadi ada hikmah di balik itu. Yang dikhawatirkan itu apabila seseorang kemudian berpendapat berdasarkan hawa nafsunya dan menghakimi orang lain berdasarkan hawa nafsunya. Biasanya nafs hawa itu menurut Syekh Al-Buti, kata hawa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Athaillah ini meliputi keadaan jiwa, termasuk diantaranya asabiyah, kesombongan, ketakaburan, ya, meremehkan orang lain, menganggap bahwa kebenaran itu hanya ada pada dirinya, sehingga orang lain itu salah. Itu prinsip yang keluar dari hawa nafsu. Nah, sekarang kita kembalikan kepada hikmah yang tadi kita baca, ya. Kita bisa tahu sekarang apa yang dimaksud dengan Syekh Ibn Athaillah mengatakan la yukhafu 'alaika an taltabisa turuqu 'alaika. Tidak perlu dikhawatirkan bahwa banyaknya jalan-jalan kebaikan itu, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu akan membingungkanmu. Enggak usah khawatir. Wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Justru yang ditakutkan dari kamu adalah ketika engkau dikuasai oleh hawa nafsu. Dikuasai oleh hawa nafsu, berpendapat berdasarkan hawa nafsu, menghakimi orang lain berdasarkan hawa nafsu, itulah yang dikhawatirkan. Karena itu yang akan menyebabkan perpecahan. Pertama tabdi', membid'ahkan orang, kemudian tadlil, mensesat-sesatkan orang, kemudian takfir, mengkafir-kafirkan orang. Itu yang kemudian menimbulkan perpecahan. Dan kini kita kalau lihat metode seperti inilah yang dipakai oleh kebanyakan pengajar-pengajar agama, sehingga terjadi keributan dan perpecahan. Kemudian musuh-musuh Islam melihat adanya potensi untuk menggunakan isu-isu seperti ini, kemudian justru dipakai, dibesar-besarkan, dan kita masuk ke dalam perangkap ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dikuasai oleh hawa nafsu dalam memahami jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan saya persilahkan.